Indeks harga saham gabungan atau IHSG bergerak melemah sepanjang Mei 2022 di tengah tren koreksi tahunan Sell in May and Go Away. Hal tersebut seiring dengan tekanan pasar akibat kenaikan suku bunga global yang memicu aksi jual beli asing. The Fed dilaporkan akan kembali menaikkan suku bunga acuannya dalam risalah yang menyebutkan kenaikan suku bunga acuan sebesar 0,5% masih perlu dilakukan The Fed dalam pertemuan selanjutnya sebagai respons dari tingginya inflasi di Amerika. Sementara itu, China akan melonggarkan lagi pembatasan dan memungkinkan aktivitas ekonomi masyarakat berjalan normal kembali. Perang Rusia-Ukraina telah menyebabkan disrupsi sisi produksi atau suplai yang sangat besar. Hal ini kemudian mendorong kenaikan ekstrim harga komoditas global. Tantangan dan risiko baru telah muncul dari faktor global baik dari sisi geopolitik, ekonomi, dan keuangan yang sangat kompleks dan dinamis. Harus segera kita antisipasi dan kelola. Bagi Indonesia, peningkatan harga komoditas energi memberikan dampak positif bagi neraca perdagangan. Indonesia mencatatkan surplus 7,56 miliar US dollar pada bulan April 2022. Yang didorong oleh neraca perdagangan sektor non-migas akibat meningkatnya ekspor batubara, biji besi, dan baja. Pada bulan Mei, pasar saham Indonesia melemah 1,1%. Namun sejak awal tahun atau secara year to date, IHSG membukukan kinerja yang baik sebesar 7%. Penurunan pada bulan Mei relatif terbatas di tengah data fundamental dalam negeri Indonesia yang membaik, serta laporan keuangan emiten periode kuartal 1 tahun 2002 yang positif. Begitu pula data ekonomi domestik yang mendukung. Normalisasi kebijakan The Fed dan konflik Rusia-Ukraina menekan pasar keuangan negara berkembang. Pasar SBN Indonesia mulai terdampak meskipun terbatas, didukung likuiditas dan membaiknya kondisi fundamental domestik, di mana yield obligasi Indonesia tenor 10 tahun mengalami kenaikan dari posisi 6,7 pada awal bulan April ke level 7 di akhir bulan Mei. Sementara itu, kredit perbankan tumbuh 9,1% year on year atau 3,69% year to date, meningkat signifikan dari Maret yang tumbuh 6,67% year on year. Di sisi lain, kasus COVID-19 dan domestik terus mengalami perbaikan. Akselerasi vaksinasi menjadi instrumen utama untuk transisi dari pandemi menuju ke endemi. Terkendalinya pandemi semakin mendukung peningkatan mobilitas dan perekonomian. Pemerintah memperkirakan inflasi pada 2022 bisa mencapai 4% akibat lonjakan harga komoditas internasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh positif sebesar 5,01% year on year pada kuartal 1 tahun 2022. Namun, belum sepenuhnya pulih, sehingga terdapat potensi meningkatnya risiko pembiayaan APBN. Sehingga pemerintah menunda kenaikan harga kebutuhan pokok yang diatur pemerintah, serta harga bahan bakar minyak, tarif dasar listrik, dan gas LPG 3 kg. Tahun ini, pemerintah juga melakukan pemangkasan anggaran untuk mengantisipasi meningkatnya ketidakpastian perekonomian global, serta mengantisipasi lonjakan subsidi BBM ataupun menurunnya penerimaan karena pelemahan ekonomi. Pemerintah juga menambah penyaluran bantuan sosial bansos kepada masyarakat yang terdampak. Bagaimana tips menghadapi market yang mengalami volatilitas? Tentunya dengan menyesuaikan produk investasi yang sesuai dengan profil risiko, sehingga hasil investasinya bisa lebih sustain. Strategi pasar saham. Investor asing secara konsisten mencatat pembelian bersih di tengah volatilitas global yang terjadi, mengindikasikan pandangan positif terhadap potensi ekonomi dan pasar saham Indonesia. Strategi pasar obligasi. Pasar obligasi Indonesia menawarkan nilai yang menarik dengan tingkat imbal hasil yang tinggi dan stabilitas pasar di tengah volatilitas global, khususnya obligasi tenor pendek hingga menengah yang masih didukung oleh likuiditas domestik.